agama dengan agama yang lain, di antara satu adat dengan adat yang lain, di antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Iya, supaya jangan Apalagi terjadi pertumpahan darah gitu Pak ya. ya, Supaya aman. apalagi negara Indonesia ini yang sangat luas dan yang sangat banyak beragam suku dan agama serta ras serta kepercayaan yang ada di dalam isi bumi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tadi ada beberapa pembahasan menyangkut tentang makna di mana bahwa di Aceh terkadang susah ingin mendirikan tempat ibadah agama yang lain. Ini sedikit saya kembali ke belakang menyangkut tentang sejarah. Itu pemahaman dan pemandangan yang keliru menurut saya. Dikarenakan begini Pak, di Aceh itu kelenteng Cina aja, dan tempat orang agama Hindu beribadah itu tertua di Asia Tenggara ada di Aceh. Maka keliru. Nah, itu baru ada di provinsi yang lain. Itu yang hemat saya. Saya tengok waktu kecil-kecil saya dulu di kampung saya itu di Kabupaten Aceh Timur sekarang ini, kelenteng Cina itu, orang Cina itu beribadah bukan dari Indonesia aja, dari Singapura dia ke situ karena dibilang sama orang itu itulah kelenteng tertua ada di Aceh. Maka saya bilang kalau memang mau mendirikan itu di mana bahwa susah di Aceh, banyak sekali yang melarang atau tidak bisa menerima perbedaan dalam bentuk kontes agama yang lain, itu saya rasa keliru. Kalau kita bicara dalam konteks tentang persoalan aturan di Aceh itu kita harus memahami yang pertama dia hampir 90% beragama Islam. Dan juga di mana bahwa semacam mana Bapak uraikan tadi, di Aceh itu bukan dalam bentuk agama yang lain aja di aturan agama kita mengatur. Mendirikan sholat Jumat dan masjid saja itu harus punya jumlah jamaahnya baru bisa. Itu kepada agama kita saja sendiri. Bukan sembarangan juga ingin mendirikan masjid jika tidak cukup jamaah untuk melaksanakan sholat Jumat di dalam satu masjid. Itu bisa di daerah itu kita mendirikan masjid yang rapat-rapat juga tidak bisa. Kemarin itu ada juga pertanyaan di dalam kuliah kita, di mana bahwa di Aceh Utara kalau nggak salah itu mau didirikan masjid Muhammadiyah, sementara di situ mungkin banyak Ahlussunnah wal Jamaah. Itu dalam pemahaman satu agama saja bisa bentrok. Nah, jadi pada pemahaman Bapak tadi ini saya hanya memandang saja, ini hanya masukan dari saya saja. Itu keadaan psikologis masyarakat itu harus disesuaikan. Harus berarti Aceh itu melarang untuk dibangun atau didirikan tempat ibadah orang lain, itu keliru. Keliru itu. Nah, jadi harus bisa memahami sampai ke situ. Jangan sekedar mengatakan di mana bahwa Aceh itu tidak bisa mendirikan pemahaman yang lain selain dari pemahamannya sendiri. Itu keliru. Itu perlu saya ulang dan saya tegaskan juga. Nah, dalam konteks-konteks yang lain juga, di mana bahwa peradaban-peradaban umat beragama itu, sekarang mau kita bilang ini di Aceh, kita mau tunjuk gereja ada. Masa misalnya mau bangun gereja di daerah Aceh Timur itu, sementara orang Kristen di situ satu kakak pun nggak ada. Sebagaimana juga Bapak bilang, itu gereja di situ, kalau kerapatan masjid aja pun nggak boleh dibangun. Karena tidak cukup jamaah nanti, seperti itu pemahaman. Saya rasa Pak, ini hanya memberi pandangan juga untuk memperjelas lah sedikit, karena saya pun asli orang Aceh, tentang definisi bagaimana makna-makna itu. Dan juga Aceh itu sendiri dia punya aturan sendiri, punya lab spesialis, punya undang-undang pemerintahan Aceh itu sendiri. Jadi nggak bisa juga fenomena itu disamakan dengan provinsi yang lain. Provinsi yang lain kalau mau aturannya seperti itu bisa diadakan di provinsi di daerahnya, berperang dulu seperti mana yang diperang oleh orang Aceh. Nah, itu ini sudah menyangkut tentang definisi sampai ke perjuangan Aceh. Saya kira seperti itu Pak, hanya itu pandangan saya saja. Jika ada kata-kata saya mungkin agak tersinggung provinsi yang lain, saya minta terima kasih atau mohon maaf atas segala kelebihan atas lancangnya saya pun beri tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya kira Pak Muhammad Nur ya lebih paham lah kondisi Aceh kan, karena orang Aceh. Maka tadi saya sudah kasih ilmunya, maka kita harus melakukan dialektika dengan konteks masyarakat. Masyarakat itu nggak boleh dipaksa keinginan mereka, ketakutan mereka nggak boleh. Dia harus dialektika, pelan-pelan aja. Kalau bahasa saya, hidup kita ini mengalir aja, nggak usah dipaksa, nggak usah terlalu dipolitisir. Yang membuat susah itu kan Pak, ketika muncul hawa nafsu, keinginan kita untuk mempolitisir atau untuk memaksakan kehendak hawa nafsu kita itu tadi gitu.
Itu yang membuat nanti masyarakat menjadi bentrok. Sebenarnya kalau kita saling memahami, mengalir saja gitu, ngikutin undang-undang tadi. Kalau udah cukup waktunya kita diskusikan, kalau udah cukup orangnya diskusikan baru dirikan. Kalau belum cukup jangan dulu gitu kan. Masing-masing harus bersabar lah menahan diri. Masyarakat Aceh begini-begini, kita harus berdialektika dengan konteks mereka, kehidupan masyarakat itu. Itulah yang dilakukan Wali Songo. Saya kan sudah gambarkan tadi bagaimana Wali Songo itu. Sebenarnya kan kita kaget juga kan, tiba-tiba Islam seluruh Jawa, bukan sedikit orang Jawa Pak, tapi kok bisa Islam semua kan gitu. Itu kehebatan Wali Songo kan, hanya 9 orang bisa mengislamkan seluruh Jawa. Kok bisa gitu? Itu kan, itu harus paham kita. Itulah, tapi nggak ada pertumpahan darah kan dalam mengislamkan orang itu. Jadi memang harus begitu. Jadi di Aceh itu memang satu lagi tadi disebutkan, memang Aceh itu dia daerah istimewa. Kalau daerah istimewa itu kan dia punya keistimewaan untuk mengatur daerahnya, ya. Nggak bisa kita samakan dengan lain. Yogyakarta dia daerah istimewa, nggak sama dia konteksnya dengan yang lain. Maka dari itu memang pemerintah pusat pun harus mampu menerima masukan-masukan dari daerah itu bagaimana ya, dari masyarakat setempat, Pemda setempat. Saya kira udah ada aturannya itu untuk ini. Kalau dari tafsirnya tadi saya sebut dialektikanya itu kuncinya. Harus ada dialektika antara teks dengan konteks. Harus kita lihat perintah Tuhan dengan budaya. Harus kita lihat pelaksanaan undang-undang itu sudah bisa atau belum dilaksanakan. Sudah siap atau kesiapan masyarakat pun harus diperhatikan. Kalau masyarakat belum siap dengan pemahaman seperti itu, kita tunda dulu gitu. Karena kita yang terakhir Bapak-bapak, saya ingin katakan begini. Keamanan, kedamaian itu sebenarnya sangat mahal harganya ya. Negara-negara Timur Tengah itu banyak yang merindukan keamanan. Libya, Palestina, Suriah sekarang bergejolak. Itu kan sebenarnya mereka hidup menderita kan. Untuk ibadah saja kadang-kadang sangat susah kan. Said Ramadan Al-Buti lagi ceramah gini dibom di masjidnya, meninggal gitu kan. Siapa yang ngebom? Itulah aliran keras itu kan. Padahal beliau itu Ahlussunnah dan bagus sekali orangnya kalau nggak besar kan. Nah, maksud saya ingin mengatakan gini, keamanan itu sangat-sangat besar harganya. Ya, sangat-sangat besar. Saking mahalnya besarnya harga keamanan itu, maka Indonesia ini menggelontorkan anggaran yang begitu besar untuk TNI Polri. Saya tidak tahu berapa ratus atau berapa puluh atau berapa ratus triliun anggota anggaran TNI Polri kita. Fungsi TNI Polri itu kan mengamankan, mengayomi masyarakat supaya aman gitu kan, supaya jangan perang, supaya jangan berkelahi. Kan itu sebenarnya kan. Jadi kita bayar mahal, negeri sudah bayar sangat mahal loh Pak untuk menjaga keamanan tadi. Maka kita harus menjaganya juga gitu. Kita harus sumbang sih. Ilmuwan-ilmuwan ini juga harus sumbang sih ya. Dengan bercaranya tadi dengan dialektika, dengan konteks masyarakat. Kalau masyarakatnya belum siap melaksanakan undang-undang pun harus kita gunakan penundaan pelaksanaan gitu. Supaya tidak terjadi keributan yang lebih parah, korban. Dalam Islam, hukum Islam itu sebenarnya diturunkan Tuhan untuk mengatur hawa nafsu. Ya. Sebab kalau bukan untuk mengatur yang lain, sebenarnya untuk membatasi hawa nafsu, mengatur hawa nafsu. Karena setiap orang punya hawa nafsu. Ya. Seandainya tidak ada hawa nafsu manusia, hukum itu tidak perlu ada. Seandainya tidak ada orang yang durhaka, hukum nggak perlu ada. Saya contohkan, ketika kita masuk surga, di surga itu nggak ada hukum. Bapak mau makan seberapa banyak, mau istri seberapa banyak dikasih Tuhan aja kan. Kenapa? Karena stok akhirat itu banyak. 99 rahmat Tuhan diturunkan di surga. Jadi stok akhirat itu nggak ada batasnya. Bapak mau apa aja dikasih gitu. Nah, kenapa kan? Karena stoknya nggak terbatas. Tapi bumi ini kan karena stoknya terbatas, sementara keinginan hawa nafsu kita nggak terbatas. Maka turunnya hukum itu untuk mengatur, membatasi hawa nafsu tadi supaya jangan terjadi bentrok itu tadi kan. Maka hukum itu sebenarnya tidak perlu ada kalau manusianya sudah baik semua. Kalau bahasa syariatnya begitu. Ya, maka di surga itu orang baik semua kan. Nah, di situ nggak perlu ada hukum. Semuanya dikasih aja sama Tuhan kan. Nah, tapi waktu itu memang orang tidak ada dengki lagi, nggak ya mau rakus pun apa yang mudah rakus kan semuanya ada kan, semuanya punya kan gitu kan. Nah, jadi itu salah satu hikmahnya yang bisa saya pahami dari ilmu syariah, kemudian dari segi tafsirnya tadi. Oke, terima kasih tadi sudah ada masukan-masukan. Saya kira sampai situ dulu lah ya. Sudah nanti.